Halo teman-teman, balik lagi di channel Jaya Ternak Purwakarta. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, kali ini kita akan membahas sesuatu yang penting banget nih, terutama buat kalian peternak ayam kampung, atau yang punya ayam kampung di rumah. Kita akan ngebahas tentang 3 penyakit yang bisa bikin ayam kampung kamu mati mendadak. Serem ya? Tapi tenang aja, di video ini kita nggak cuma bahas penyakitnya aja, tapi juga cara mengatasinya. Jadi, buat kalian yang sayang sama ayam-ayamnya, wajib banget nonton video ini sampai habis. Jangan di skip-skip, biar nggak nyesel di kemudian hari. Yuk, langsung aja kita mulai. Penyakit mematikan ayam kampung yang pertama akan kita bahas adalah penyakit Newcastle, atau yang lebih dikenal dengan tetelo. Penyakit ini sangat berbahaya bagi ayam dan bisa menyebabkan kerugian besar bagi peternak. Penyakit Newcastle adalah salah satu penyakit unggas yang paling ditakuti di seluruh dunia, karena tingkat penularannya yang sangat tinggi dan dampaknya yang mematikan. Penyakit ini bisa menyerang ayam dari segala usia, mulai dari anak ayam hingga ayam dewasa. Penyakit ini disebabkan oleh virus, dan bisa menular dengan cepat loh. Virus ini bisa menyebar melalui udara, pakan, air minum, dan peralatan yang terkontaminasi. Bahkan, manusia yang bersentuhan dengan ayam yang terinfeksi juga bisa menjadi perantara penyebaran virus ini. Oleh karena itu, sangat penting untuk selalu menjaga kebersihan dan sanitasi di lingkungan peternakan. Gejala-gejala tetelo ini cukup mudah dikenali, teman-teman. Ayam yang terinfeksi biasanya menunjukkan tanda-tanda klinis yang khas. Beberapa gejala yang sering muncul antara lain adalah penurunan nafsu makan, lesu, dan penurunan produksi telur pada ayam petelur. Selain itu, ayam yang terinfeksi juga sering menunjukkan perilaku yang tidak biasa. Ayam yang terkena tetelo biasanya akan susah bernapas, batuk-batuk, dan bersin-bersin kayak kita lagi flu. Gejala pernapasan ini disebabkan oleh infeksi virus yang menyerang saluran pernapasan ayam. Selain itu, ayam yang terinfeksi juga sering mengeluarkan lendir dari hidung dan mulutnya. Nah, yang bikin seram, leher ayam yang kena tetelo bisa terpuntir, lumpuh, dan bahkan jalannya mundur. Gejala neurologis ini disebabkan oleh virus yang menyerang sistem saraf ayam. Ayam yang terinfeksi seringkali kehilangan keseimbangan dan koordinasi, sehingga mereka terlihat seperti berjalan mundur atau berputar-putar. Kayak di film-film zombie gitu deh. Ayam yang terinfeksi bisa terlihat sangat aneh dan menakutkan. Mereka seringkali menunjukkan perilaku yang tidak wajar dan tampak seperti ayam zombie. Ini tentu saja sangat mengkhawatirkan bagi peternak. Selain itu, ayam yang kena tetelo juga bisa mengalami diare berwarna hijau. Diare ini disebabkan oleh infeksi virus yang menyerang saluran pencernaan ayam. Ayam yang mengalami diare biasanya terlihat lemah dan dehidrasi. Dan yang paling parah, penyakit ini bisa menyebabkan kematian mendadak, terutama pada anak ayam. Tingkat kematian akibat penyakit Newcastle bisa sangat tinggi, terutama pada ayam muda yang sistem kekebalannya belum sepenuhnya berkembang. Kematian mendadak ini bisa terjadi dalam waktu 24 hingga 48 jam setelah gejala pertama muncul. Tapi tenang, teman-teman, penyakit tetelo ini bisa dicegah dan diobati kok. Dengan langkah-langkah pencegahan yang tepat, kita bisa melindungi ayam kita dari infeksi virus ini. Salah satu cara paling efektif untuk mencegah penyakit Newcastle adalah dengan melakukan vaksinasi secara teratur. Caranya, kita harus rajin-rajin vaksin ND secara teratur. Vaksin ND adalah vaksin yang dirancang khusus untuk melindungi ayam dari infeksi virus Newcastle. Vaksin ini bisa diberikan melalui suntikan atau tetes mata, tergantung pada jenis vaksin yang digunakan. Vaksin ini bisa diberikan pada anak ayam saat usia 4 hari, 4 minggu, dan setiap 3 bulan sekali. Dengan jadwal vaksinasi yang teratur, kita bisa memastikan bahwa ayam kita memiliki kekebalan yang cukup untuk melawan infeksi virus Newcastle. Selain vaksinasi, kita juga harus memisahkan ayam yang terinfeksi agar tidak menular ke ayam yang lain. Isolasi ayam yang sakit adalah langkah penting untuk mencegah penyebaran virus. Ayam yang terinfeksi harus segera dipisahkan dari kawanan dan ditempatkan di kandang isolasi yang terpisah. Jangan lupa juga untuk selalu menjaga kebersihan kandang dan peralatan dengan desinfektan ya. Kebersihan adalah kunci untuk mencegah penyebaran penyakit. Pastikan kandang dan peralatan selalu bersih dan bebas dari kontaminasi. Kalau ada ayam yang mati, segera bakar atau kubur untuk menghindari penyebaran virus. Penanganan bangkai ayam yang tepat sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit.
Jangan biarkan bangkai ayam tergeletak begitu saja, karena bisa menjadi sumber infeksi bagi ayam yang lain. Penyakit mematikan pada ayam kampung yang kedua, gak kalah bahayanya, adalah flu burung atau avian influenza. Flu burung ini adalah salah satu penyakit yang sangat serius dan bisa berdampak besar pada populasi ayam kita. Penyakit ini tidak hanya mengancam kesehatan ayam, tetapi juga bisa berdampak pada kesehatan manusia. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami lebih dalam tentang penyakit ini dan bagaimana cara mencegahnya. Penyakit ini disebabkan oleh virus H5N1 atau H5N8 dan bisa menular ke manusia loh. Virus ini sangat berbahaya karena bisa menyebar dengan cepat dan menyebabkan kematian pada ayam dalam waktu singkat. Virus H5N2 dan H5N8 ini bisa ditemukan di berbagai negara dan telah menyebabkan wabah besar di banyak tempat. Oleh karena itu, kita harus selalu waspada dan siap untuk mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan. Jadi, kita harus ekstra hati-hati ya. Teman-teman, menggunakan alat pelindung diri saat berada di peternakan ayam adalah salah satu cara untuk mencegah penyebaran virus ini. Selain itu, kita juga harus rutin memeriksa kesehatan ayam-ayam kita dan memastikan bahwa mereka dalam kondisi yang baik. Jika ada tanda-tanda penyakit, segera ambil tindakan yang diperlukan. Gejala flu burung pada ayam ini cukup khas, yaitu jengger dan pialnya akan membiru. Warna biru pada jengger dan pial ini adalah tanda bahwa ayam tersebut mengalami masalah peredaran darah akibat infeksi virus. Selain itu, ayam yang terinfeksi juga akan terlihat lemah dan tidak aktif. Selain itu, kepalanya dan matanya juga bisa membengkak. Pembengkakan ini terjadi karena adanya peradangan yang disebabkan oleh virus. Ayam yang mengalami gejala ini biasanya akan kesulitan untuk makan dan minum, sehingga kondisinya akan semakin memburuk. Kaki ayam yang terinfeksi juga bisa mengalami pendarahan, atau yang disebut petechia. Petechia ini adalah bintik-bintik merah kecil yang muncul akibat pecahnya pembuluh darah kecil di kaki ayam. Gejala ini menunjukkan bahwa infeksi virus sudah cukup parah dan membutuhkan penanganan segera. Yang mengerikan dari flu burung ini adalah kematian massal dalam waktu singkat. Ayam-ayam yang terinfeksi bisa mati dalam hitungan hari, bahkan jam. Hal ini tentu saja sangat merugikan peternak karena bisa menyebabkan kerugian ekonomi yang besar. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu waspada dan siap mengambil tindakan cepat jika ada tanda-tanda wabah. Bayangin aja, teman-teman, ayam-ayam kita bisa mati semua dalam waktu cepat. Ini tentu saja sangat mengkhawatirkan, terutama bagi peternak yang menggantungkan hidupnya pada usaha peternakan ayam. Oleh karena itu, kita harus selalu siap dan waspada terhadap kemungkinan wabah flu burung. Nah, karena flu burung ini berbahaya dan bisa menular ke manusia, kita wajib hukumnya untuk melapor ke Dinas Peternakan atau Otoritas Kesehatan Hewan jika menemukan gejala flu burung pada ayam kita. Melaporkan kasus ini adalah langkah penting untuk mencegah penyebaran virus lebih lanjut. Dengan melapor, kita bisa mendapatkan bantuan dan panduan dari pihak berwenang untuk menangani wabah ini dengan lebih efektif. Selain itu, kita juga harus menerapkan sistem kandang tertutup untuk menghindari kontak dengan unggas liar. Unggas liar bisa menjadi pembawa virus dan menyebarkannya ke ayam-ayam kita. Dengan sistem kandang tertutup, kita bisa meminimalkan risiko kontak dengan unggas liar dan mencegah penyebaran virus. Kebersihan dan keamanan kandang juga harus ditingkatkan dengan menggunakan alas kaki khusus di kandang dan mencuci tangan setelah kontak dengan ayam. Langkah-langkah kebersihan ini sangat penting untuk mencegah penyebaran virus dari satu ayam ke ayam lainnya. Selain itu, kita juga harus rutin membersihkan kandang dan memastikan bahwa lingkungan kandang selalu dalam kondisi yang bersih dan higienis. Dan yang paling penting, jika ada ayam yang positif terinfeksi flu burung, harus segera dimusnahkan untuk mencegah penyebaran virus yang lebih luas. Pemusnahan ayam yang terinfeksi adalah langkah terakhir yang harus diambil untuk memastikan bahwa virus tidak menyebar ke ayam-ayam lain. Ini adalah langkah yang sulit, tetapi sangat penting untuk melindungi populasi ayam kita dan mencegah wabah yang lebih besar. Penyakit mematikan ayam kampung yang terakhir akan kita bahas adalah kolera unggas atau Pasteurellosis. Penyakit ini sangat berbahaya dan bisa menyebar dengan cepat di antara populasi ayam. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Pasteurella multocida dan bisa menyerang ayam dalam waktu singkat. Bakteri ini bisa masuk ke tubuh ayam melalui saluran pernapasan atau luka terbuka.
Gejala awal kolera unggas ini mirip kayak ayam lagi sakit flu biasa, yaitu lesu, lemas, dan gak nafsu makan. Ayam yang terinfeksi juga bisa menunjukkan tanda-tanda seperti bulu yang kusam dan mata yang berair. Tapi, kalau dibiarkan, ayam yang terkena kolera unggas bisa mengalami diare berwarna kuning atau hijau, dan sendi-sendinya membengkak. Selain itu, ayam juga bisa mengalami kesulitan bernapas dan mengeluarkan lendir dari hidung dan mulut. Sama seperti penyakit mematikan lainnya, kolera unggas juga bisa menyebabkan kematian mendadak, terutama pada fase akut. Kematian bisa terjadi dalam waktu 24 hingga 48 jam setelah gejala pertama muncul. Nah, untuk mengatasi kolera unggas ini, kita bisa memberikan antibiotik seperti tetracycline, sulfonamides, atau enrofloxacin sesuai resep dokter hewannya. Pengobatan harus dilakukan secepat mungkin untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. Selain itu, penting juga untuk memisahkan ayam yang sakit dari yang sehat untuk mencegah penularan. Isolasi ayam yang terinfeksi adalah langkah penting dalam pengendalian penyakit ini. Selain pengobatan, kita juga harus menjaga kebersihan kandang dengan rajin membersihkan kotoran dan genangan air. Kebersihan kandang adalah kunci untuk mencegah penyebaran bakteri. Jangan lupa juga untuk mengendalikan populasi hewan pengerat seperti tikus, karena mereka bisa menjadi sumber penularan bakteri. Tikus seringkali membawa bakteri ini dan bisa menyebarkannya ke ayam melalui kotoran atau air liur mereka. Dan, untuk pencegahan, kita bisa melakukan vaksinasi pada ayam, terutama di daerah yang rawan terkena wabah kolera unggas. Vaksinasi adalah langkah pencegahan yang efektif untuk melindungi ayam dari infeksi bakteri ini. Dengan langkah-langkah pencegahan dan pengobatan yang tepat, kita bisa mengurangi risiko kolera unggas dan menjaga kesehatan populasi ayam kita. Tetap waspada dan selalu konsultasikan dengan dokter hewan untuk penanganan yang terbaik. Nah, teman-teman, itulah 3 penyakit mematikan pada ayam kampung yang wajib banget kita waspadai. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Selalu jaga kebersihan kandang, berikan pakan bergizi, dan lakukan vaksinasi secara rutin agar ayam-ayam kita sehat dan terhindar dari penyakit. Jangan lupa juga untuk selalu pantau kondisi ayam-ayam kita dan segera hubungi dokter hewan jika ada gejala-gejala yang mencurigakan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.